Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solahuddin. Saya akan menyampaikan review bab 5 yang memiliki judul Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data diperoleh melalui proses pengukuran atas atribut-atribut yang menjadi perhatian. Dalam penelitian bidang pendidikan, fokusnya adalah manusia yang memiliki atribut fisik dan psikologis. Contoh atribut fisik meliputi tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Sedangkan atribut psikologis mencakup kecerdasan, bakat, motivasi, dan sikap. Pengukuran atribut dilakukan dengan mengubah karakteristiknya menjadi angka menggunakan instrumen atau skala. Meskipun istilah skala dapat merujuk pada instrumen pengukuran, dalam konteks pengukuran fisik dan psikologis, istilah yang berbeda sering digunakan. Instrumen untuk atribut fisik biasanya disebut angket, sedangkan untuk atribut psikologis terbagi menjadi kemampuan kognitif yaitu tes dan non-kognitif biasanya skala. Secara umum tujuan tes adalah untuk membuat keputusan. Sebagai sebuah instrumen pengukuran, tes harus dapat ditunjukkan kebaikannya. Menurut Sumadi Suryabrata, syarat tes yang baik adalah valid, reliable, distandarisasikan, objektif, diskriminatif, dan mudah digunakan. Khusus pada lembaga pendidikan, seperti dinyatakan Jemari Mardapi, ada 4 macam tes berdasarkan tujuannya, yaitu tes penempatan, dilaksanakan pada awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki peserta didik. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Kemudian tes formatif bertujuan untuk memperoleh masukan tentang tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tes sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran atau akhir semester. Perancangan tes pada tahap ini harus menentukan dengan jelas untuk tujuan apa tes tersebut akan dikembangkan. Hal ini sangat penting karena setiap macam tes memiliki karakteristik yang khas. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk membuat tes, yakni kisi-kisi telaah butir soal, penggunaan pendekatan kuantitatif dalam validasi muatan, uji coba tes, dan melaksanakan tes secara lengkap. Kemudian setelah tes ada skala. Definisi skala dan tes menurut Fred and Kerlinger adalah instrumen pengukuran atau penyekalaan atribut-atribut psikologi bersifat abstrak dan kompleks. Diperlukan prosedur untuk mengkonkretkan melalui pengembangan skala atau tes. Sebagai contoh, untuk mengukur tingkat kecanduan internet, konsep tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dimensi dan indikator yang lebih konkret. Prosedur pengembangan skala mirip dengan pengembangan tes, namun fokusnya berbeda. Tes mengukur penguasaan materi dengan skor tertinggi sebagai target, sedangkan skala mengukur performasi tipikal individu sesuai dengan atributnya, bukan benar dan salah. Prosedur pengembangan skala bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun spesifikasi skala yang meliputi menentukan tujuan, konseptualisasi konstruk, operasionalisasi, dan menentukan metode penyekalaannya. Yang kedua, menulis butir sesuai dengan spesifikasi skala yang telah dibuat. Yang ketiga, telaah butir oleh tim. Yang keempat, uji coba skala. Nomor 5, memperbaiki skala jika diperlukan berdasarkan hasil uji coba. Nomor 6, merakit skala secara lengkap. Dan nomor 7, skala siap dipakai. Setelah skala, ada kuesioner atau angket dan pengembangannya. Dalam penelitian kuantitatif, jika data yang ingin digali adalah berupa fakta faktual dan multidimensi, maka instrumen yang diperlukan disebut dengan angket atau kuesioner. Kuesioner dan wawancara terdapat persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama instrumen pengumpulan data. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada kedalaman informasi atau jawaban yang diperoleh dan wujudnya. Jawaban yang diperoleh dari kuesioner berupa tulisan, sedangkan jawaban yang diperoleh melalui wawancara berupa lisan. Jadi wawancara memiliki jawaban yang lebih mendalam daripada kuesioner. Tujuan pokok dari kuesioner adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
Yang nomor 2, memperoleh informasi yang tingkat keabsahan dan kedalamannya semaksimal mungkin. Bentuk kuesioner. Kuesioner dapat dibedakan dalam beberapa jenis, tergantung pada sudut pandangnya. Yang pertama, dilihat dari bentuk pertanyaan. Kuesioner dapat dibedakan menjadi 3 macam: pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kemudian dilihat dari jawaban yang diberikan. Kuesioner dibedakan menjadi kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung. Dilihat dari bentuk jawabannya. Kuesioner terdiri dari 4 bentuk: kuesioner pilihan ganda, kuesioner lisan, kuesioner tingkat, dan checklist. Kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kuesioner memiliki kelebihan, yakni dalam penyebaran kuesioner, kehadiran peneliti tidak menjadi keharusan. Dapat dibagi secara serentak. Responden dapat memberikan jawaban secara leluasa, dan responden dapat memikirkan terlebih dahulu sebelum menjawab. Namun kekurangannya adalah penggunaan kuesioner terbatas hanya untuk memperoleh informasi yang diketahui oleh responden yang tidak dapat diperoleh dengan teknik lain. Adapun peluang pengisian kuesioner oleh orang lain sangat mungkin. Responden tidak teliti dalam pengisian jawabannya, dan yang terakhir, kekurangannya sulit untuk diceklis validasinya. Langkah-langkah dalam menyusun kuesioner. Tahapan penyusunan. Menyusun metrik atau kisi-kisi pertanyaan yang akan dituangkan dalam kuesioner yang isinya memuat variabel indikator item pertanyaan yang bersumber data. Penyusunan kuesioner harus tertutup, terbuka, atau gabungan keduanya. Pertanyaan harus mempertimbangkan kata yang sederhana, menggunakan kata yang umum, disusun secara berurutan, mempertimbangkan jumlah pertanyaan, memberikan petunjuk pengisian. Dan yang selanjutnya, tahap uji coba. Mendiskusikan kuesioner terlebih dahulu kepada peneliti lain. Diuji cobakan kepada sejumlah unsur populasi penelitian yang bukan sampel. Kemudian bagian yang terakhir dari bab 5 membahas tentang populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dapat dibagi menjadi 2 tingkatan. Populasi, yaitu populasi target dan populasi tersedia. Populasi target adalah totalitas subjek yang kepada mereka ini sebenarnya seorang peneliti ingin mempelajari sesuatu. Sedangkan populasi tersedia merupakan populasi saat penelitian dilaksanakan tersedia atau kenyataan dijumpai oleh si peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam sampel harus tergambarkan karakteristik populasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka sampel yang diambil, sebagian peneliti menyatakan harus minimal 10%. Kemudian kerangka beberapa hal tentang sampel. Kerangka karakteristik populasi, tingkat partisipasi yang dikehendaki, rencana analisis tenaga, biaya, dan waktu. Secara umum, teknik pengambilan sampel terdapat 2 macam, yaitu pengambilan sampel secara acak atau probability sampling, dan pengambilan sampel yang tidak acak, yakni sampel yang dipilih atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terdapat 5 teknik pengambilan sampel secara acak. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematik. Yang ketiga, pengambilan sampel acak stratifikasi. Yang keempat, pengambilan sampel acak gugus sederhana. Dan yang kelima, pengambilan sampel acak gugus berhadap. Demikian rangkuman atau review dari bab 5 tentang pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Adapun cara-cara pengumpulan data ini sangat diperlukan dalam penelitian dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan seorang peneliti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.